Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmat Ratela sebagai pemateri pertama dari kelompok 9 yang membahas pandangan psikologi humanis tentang belajar. Yang pertama itu ada konsep dasar psikologi humanis. Konsep dasar psikologi humanis itu menekankan atau mengajarkan manusia memiliki rasa kemanusiaan yang mendalam, mengajarkan sifat-sifat yang egois, otoriter, dan individualis, yang mana tidak semena-mena untuk memaksakan lawan bicara memahami atau masuk dalam pembicaraan kita. Adapun prinsip-prinsip humanis dalam Hamakek pada tahun 1990 menekankan pada pentingnya kebutuhan individualis manusia. Yang pertama adalah secara natur manusia dilahirkan sebagai pribadi yang baik. Yang kedua adalah setiap individu mempunyai potensi untuk berkembang tanpa batas, dan yang terakhir ada setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada tokoh dan konsep humanis. Yang pertama ada Arthur Combs. Menurut Combs, dalam Sumanto 2006, guru tidak bisa memaksa materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya ada anak yang tidak bisa matematika atau sejarah, bukan berarti mereka bodoh, akan tetapi mereka enggan atau terpaksa, dan juga tidak punya alasan penting untuk mempelajarinya. Yang kedua ada Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarkis kebutuhan, yang mana dimulai dengan kebutuhan jasmani yang paling asasi sampai dengan kebutuhan yang tertinggi yaitu estetis. Adapun kebutuhan jasmani yang meliputi makan, minum, dan tidur. Yang kedua ada kebutuhan harga diri, yang mana kebutuhan ini untuk bisa dihargai, dihormati, dan dipercaya oleh orang lain. Ketiga ada Carl Rogers. Rogers membedakan dua tipe belajar. Yang pertama ada kognitif atau kebermaknaan. Yang kedua ada experience atau pengalaman atau signifikan. Guru menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai. Misalnya mempelajari mesin dengan tujuan untuk memperbaiki mobil, dan experience learning menuju pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. Adapun 5 prinsip psikologi humanis yang paling penting. Yang pertama ada keinginan untuk belajar. Yang kedua ada belajar secara signifikan. Yang ketiga ada belajar tanpa ancaman. Yang keempat belajar atas inisiatif sendiri. Dan yang terakhir ada belajar dan berubah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fahlafif. Kalian bisa memanggil saya Yusuf. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi mengenai implikasi psikologi humanis dalam pembelajaran. Yang pertama ada konsep Rogers. Prinsip-prinsip belajar dan sifat-sifat guru yang dikemukakan oleh Rogers sebenarnya merupakan pendidikan yang berpusat pada pribadi seseorang atau person-centered education. Nah, Rogers ini tidak menekankan yang namanya metodologi, kurikulum, ataupun kemampuan ilmiah seorang guru. Rogers ini memiliki beberapa strategi belajar, yang salah satunya adalah memungkinkan di mana seorang peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber, bisa dari buku, bisa dari majalah, koran, internet, bahkan dari orang. Orang ini bisa bersifat person, perorangan, ataupun bisa berbentuk kelompok.
Contoh perorangan sebenarnya adalah guru, orang tua, teman sebaya. Sedangkan kalau kelompok bisa jadi masyarakat, himpunan, terus organisasi yang diikuti, dan lain-lain. Ada pun strategi yang lain yang disampaikan oleh Rogers adalah peer tutoring, di mana siswa belajar dengan siswa atau siswa mengajari siswa. Karena menurut saya strategi yang ini cukup baik, di mana siswa yang tidak tahu bisa belajar yang tidak diketahuinya, dan siswa yang mengajari siswa yang lain dapat belajar mengenai cara mengajar. Adapun cara untuk peserta didik dapat mengaktualisasi dirinya adalah dengan cara pertama, menganggap belajar itu menyenangkan. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, belajar agar dapat memberdayakan potensi yang ada pada diri peserta didik. Yang keempat, belajar itu tanpa adanya ancaman psikologi. Yang kedua, ada guru dengan perspektif humanistik. Pandangan humanistik ini menekankan pada dua hal. Yang pertama, keunikan siswa. Yang kedua, sikap guru terhadap siswa. Karenanya pada pandangan humanistik ini, seorang guru itu ditekankan untuk lebih sensitif memahami keanekaragaman siswa yang ada di kelas-kelas mereka. Selanjutnya adalah adanya ilmu pengetahuan dan mengajar. Nah, anggap aja mengajar ini adalah sebuah seni. Jadi, para humanis ini berada pada sisi seni, sedangkan para behavior berada pada sisi ilmu pengetahuan, di mana keduanya ini memiliki metode yang berbeda. Pada sisi humanis menekankan pada metode pembelajaran secara individualnya. Kalau behavior menekankan pada proses pembelajaran yang kooperatif. Namun, kedua metodologi ini memiliki keterkaitan yang erat untuk menciptakan individu yang komprehensif. Yang ketiga, ada teori humanistik Rogers. Nah, Carl Rogers ini adalah psikoterapi terkemuka yang fokus utamanya memahami kepribadian manusia. Nah, teorinya ini nih sebagai reaksinya terhadap pendekatan populer lainnya dalam terapi seperti behaviorisme dan teori Freud. Rogers membuktikan dugaan bahwasanya keamanan dan lingkungan yang mendukung masing-masing orang terhadap alur diri, penghargaan, penemuan yang diarahkan dalam aktivitas belajar itu benar. Yang keempat adalah istilah-istilah utama dalam teori Rogers. Pendekatan yang biasa digunakan dalam teori Rogers adalah client-centered therapy atau person-centered therapy. Merupakan pendekatan yang berpusat pada klien, yaitu dirancang sesuai kebutuhan klien yang berhubungan dengan permasalahan emosional dan tingkah laku. Pendekatan ini dirancang sedemikian rupa agar klien sendiri dapat menemukan permasalahan mereka, bereaksi pada permasalahan mereka, dan bertindak dengan solusi yang mereka temukan. Nah, demikian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.